Hai guys, selamat datang di Rizky Channel. Jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya ya. Dan juga jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. Bab 10. Kebenaran penyakit ulan. Dokter Agus, aku sudah memutuskan masalah ini. Tolong jangan memengaruhi pengobatannya. Sikap Arif berubah menjadi dingin. Jelas, dia sedikit tidak puas dengan tindakan Agus yang berlebihan itu. Kemudian, dua pengawal masuk dan menahan Agus. Wajah Agus memerah. Dia hanya bisa berkata dengan kesal. Pak Arif, kalau ada sesuatu terjadi, jangan salahkan aku tidak membujukmu. Owen mulai mengobati Ulan. Dengan cepat, Owen menotok beberapa titik akupuntur di tubuh Ulan. Setelah itu, Owen mengeluarkan beberapa jarum perak dan menusuknya ke beberapa titik akupuntur di kepala Ulan dengan secepat kilat. Gerakan Owen lancar dan cepat. Agus melihat gerakan Owen hingga pupilnya menyusut. Orang ini punya keterampilan. Uhup, uhup. Ulan yang tidak sadarkan diri, tiba-tiba terbatuk 2 kali, lalu membuka matanya. Ulan! Arif segera mendekat dengan bahagia. Ulan menatap lekat pada Arif, tapi matanya tetap kosong. Jelas, dia hanya terbangun, tapi kondisi mentalnya belum membaik. Namun, Arif tidak kecewa. Dia sudah bersyukur putrinya bisa bertahan hidup. Agus yang berdiri di samping pun merasa lega. Pak Arif, tolong beri jalan. Pengobatannya masih belum selesai. Pada saat ini, Ruin membuka suara. Arif memperlihatkan ekspresi terkejut. Kalau penyebab koma Nona Wulan tidak disembuhkan, kelak dia akan terus-menerus tidak sadarkan diri. Ruin menjelaskan dengan suara yang dalam. Arif mundur dengan cepat, tapi dia mulai bertanya-tanya di dalam hatinya. Jangan-jangan Wulan koma karena alasan lain. Nona Wulan, tahan sedikit. Owen mengulurkan 2 jari dan menempelkannya di alis Ulan. Tangan Owen yang lainnya terus menampar bagian belakang kepala Ulan. Ulan menunjukkan ekspresi kesakitan. Hentikan! Agus tidak bisa menahan diri lagi dan bergegas untuk menghentikan Owen. Dia berkata, "Ini adalah pembunuhan. Bagaimana kamu bisa menyelamatkan seseorang seperti ini? Tahan dia!" Teriak Arif dengan suara dalam. Lalu kedua pengawal itu menahan Agus. Awalnya, Arif ingin menghentikan Owen, tetapi dia segera menghilangkan niatnya. Jika Owen ingin menyakiti Wulan, tadi dia tidak akan membangunkan Wulan. Arif memilih untuk mempercayai Owen. Karena dia mempercayainya, dia tidak akan membiarkan orang lain menghentikan Owen. Tak lama kemudian, sebuah benda asing muncul dari atas kepala Wulan. Ternyata itu adalah sebuah jarum. Owen mengulurkan tangan untuk memegang ujung jarum itu dan menariknya keluar dengan perlahan. Jarum itu adalah jarum perak sekitar 2 cm. Pak Arif, ini adalah penyebab koma Nona Wulan, kata Owen dengan acuh tak acuh sambil menatap Arif. Arif sangat terkejut. Ternyata Wulan bukan koma karena rangsangan mental, tapi karena jarum perak ini. Tapi, kenapa ada jarum perak di tubuh Wulan? Tanya Arif dengan ragu. Kamu harus bertanya padanya. Owen melihat ke arah Agus dan mencibir. Agus sangat panik, lalu berkata, "Nak, kamu jangan berbicara sembarangan. Pak Arif, selama 3 tahun terakhir, aku telah berusaha sekuat tenaga untuk mengobati Nona Wulan. Kamu melihat semua ini. Bagaimana mungkin aku mencelakainya?" Arif juga bingung. Memang, setiap kali Wulan mengalami koma, Agus mengobatinya dengan sekuat tenaga. Apalagi Agus tidak punya alasan untuk mencelakai putrinya. Apa kamu masih tidak mau mengakuinya? Owen berkata sambil mencibir. Jarum ini disebut jarum penghancur jiwa. Efeknya adalah menekan sistem saraf pusat. Ini sebanding dengan racun kronis, menyebabkan Nona Wulan terus-menerus mengalami koma. Akhirnya, dia akan menjadi lumpuh atau mati. Jarum perak ini pasti ditusukkan ke tubuh Nona Wulan sebelum dia koma untuk pertama kalinya. Pak Arif, sebelum Nona Wulan mengalami koma untuk pertama kalinya,
apakah ada yang mendekati Nona Ulan sendirian? Arif berpikir sejenak dan berkata, ketika Dokter Agus pertama kali mengobati trauma Wulan, dia merawat Wulan sendirian. Lalu setelah perawatan pertamanya, apakah Nona Wulan mulai pingsan keesokan harinya? Rowan tersenyum sinis sambil berkata, efek dari jarum penghancur jiwa tepat 24 jam. Pak Arif, bukankah kebenarannya sudah jelas? Arif sangat marah dan tiba-tiba menatap Agus. Dokter Agus, aku sangat percaya padamu. Kenapa kamu melakukan ini? Pak Arif, aku kilaf. Aku salah. Melihat rahasia sudah terbongkar, Agus langsung berlutut. Katakan siapa yang mengutusmu dan aku akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, kamu seharusnya tahu caraku membalas dendam. Suara Arif sedingin es. Pak Arif, tolong jangan paksa aku. Istri dan putriku ada di tangan mereka. Aku benar-benar terpaksa melakukan ini. Tolong lepaskan aku. Agus terus bersujud dan memohon ampun. Arif tidak peduli tentang ini dan memerintahkan, bawa dia pergi dan eksekusi dia. Wajah Agus menjadi pucat. Terlihat jelas dia takut dengan cara Arif. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya menggigit sesuatu di mulutnya. Pada detik berikutnya, sudut mulutnya mengeluarkan darah dan dia terjatuh ke lantai. Setelah kejang-kejang beberapa kali, dia pun tidak bergerak lagi. Kejadian itu terjadi begitu cepat sehingga semua orang tidak bisa bereaksi. Owen berjalan ke sisi Agus dengan cepat dan memeriksa napasnya. Kemudian, dia berkata, dia sudah mati. Minum racun. Dia pasti diutus oleh salah satu musuhku. Wajah Arif sangat masam. Dia mengertakkan giginya dan berkata, lawan aku. Kenapa kamu menyakiti putriku? Kalau aku tahu siapa dalangnya, aku akan membuat kalian mati tanpa dikubur. Mungkin bukan musuhmu, mungkin juga orang lain. Kata Owen dengan acuh tak acuh. Dia sudah menebak dalangnya. Apa kamu tahu siapa dalangnya? Pupil mata Arif menyusut. Kamu akan tahu dalam beberapa hari. Owen tidak menjelaskan, dia hanya melanjutkan. Pak Arif, aku tidak pernah menyakiti Nona Wulan. Aku hanya menjadi kambing hitam. Kambing hitam? Arif bahkan lebih terkejut dan bertanya, apakah kamu punya bukti? Untuk saat ini tidak ada, tapi dalam waktu 7 hari, aku akan mengungkapkan kebenaran dari masalah ini. Selain itu, aku juga bisa mengobati trauma Nona Wulan. Tapi sekarang, masalah jarum penghancur jiwa baru disembuhkan, tubuhnya masih sedikit lemah. Minggu depan, aku akan mengobatinya lagi. Ucap Owen. Trauma Wulan masih bisa disembuhkan. Arif sangat gembira dan mengangguk dengan berat. Baik. Kalau begitu, aku akan menunggu kebenaranmu. Aku selalu membedakan hal baik dan buruk dengan jelas. Selama kamu bisa menyembuhkan Wulan, bahkan kalau kamu tidak bisa mengungkapkan kebenaran pun, dendam antara kamu dan aku akan dihapuskan. Rowan mengangguk sedikit dan hendak pergi. Tiba-tiba, sudut pakaiannya dicengkeram oleh seseorang. Owen menoleh, dia melihat Wulan sedang meraih sudut pakaiannya dengan satu tangan. Ada keengganan yang terpampang di wajahnya. Owen terkejut dan menatap gadis yang terlihat baru berusia 18 atau 19 tahun itu. Wajah polos itu, ekspresinya terlihat begitu menyedihkan. Tanpa sadar, ekspresi itu membangkitkan keinginan Owen untuk melindunginya. Patulah, kakak akan datang menemuimu lagi. Owen menyentuh kepala Wulan sambil tersenyum dan berbalik untuk pergi. Adegan ini terlihat oleh Arif, lalu ekspresi aneh pun muncul di wajahnya. Melihat punggung Owen, Diki bertanya, Bos, apakah aku perlu menyelidikinya lagi untuk memeriksa dia menjadi kambing hitam siapa? Tidak perlu. Arif menggelengkan kepalanya sambil berkata, aku yakin dia bisa memberiku sebuah kebenaran. Kalau dia bisa menyembuhkan putriku dan juga membuktikan bahwa orang yang menyakiti putriku adalah orang lain, maka dia adalah penyelamatku. Aku akan memberinya besar hadiah. Sekarang,
Karena Erwin telah menemukan dalangnya dan menghilangkan bahaya untuk sementara waktu, Erwin pun bersiap untuk mengunjungi ibu dan adik perempuannya. Dengan cepat, dia naik taksi ke sebuah desa di kota Niela. Dia sangat tersentuh dengan deretan bangunan tua itu. Disinilah Erwin dibesarkan. Dia berjalan menuju rumahnya dengan akrab. Saat dia hampir tiba, sebuah teriakan yang jelas masuk ke telinganya. Nirmala, siapa yang menyuruhmu menjemur pakaianmu di sini? Cepat ambil kembali. Kalau tidak, aku akan membakar pakaianmu. Di depan deretan gantungan pakaian, seorang wanita yang kasar sedang berkacak pinggang dan berteriak pada wanita yang lain. Dia berteriak hingga ludahnya muncrat kemana-mana. Wanita lainnya berusia sekitar 40 tahun, tetapi temperamennya sangat luar biasa dan bermartabat. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang tinggal di desa. Ini adalah area umum. Kenapa aku tidak bisa menjemur pakaianku? Wanita yang bernama Nirmala Pradana itu menanggapinya dengan acuh tak acuh. Karena kamu tidak pantas. Anakmu adalah seorang pemerkosa. Dia telah mencoreng reputasi kompleks kita. Leta Febrian bersikap sangat angkuh. Dia menatap Nirmala dengan ekspresi meremehkan. Mendengar ini, tubuh Nirmala gemetar sejenak, tapi dia tidak merespon. Leta tidak kenal ampun dan melanjutkan. Putramu mirip seperti kamu. Putramu bukanlah orang baik, jadi kamu juga bukan orang baik. Lihatlah penampilanmu yang genit. Suamiku saja sering memperhatikanmu. Katakan, apa kamu merayunya? Saat dia berbicara, dia hendak menampar Nirmala. Jangan memukul ibuku. Saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba melesat dan meraih pergelangan tangan Leta. Orang itu adalah Erwin. Bab 11, Harapan Ibu. Melihat Erwin, Nirmala langsung membeku dan menatapnya dengan heran. Di sisi lain, Leta tertegun sejenak, lalu dia tertawa mencemooh sambil berkata, "Oh, ternyata pemerkosa ini sudah dibebaskan. Lepaskan atau aku akan menghancurkanmu." Erwin tidak melepaskannya dan berkata dengan nada dingin, "Minta maaf pada ibuku." Minta maaf? Wajah Leta terlihat sangat meremehkan. Lalu, dia berkata, "Cuy, kamu juga layak? Dasar keluarga jalang." Blak. Tanpa ragu, Erwin menampar wajah Leta. "Kamu berani memukulku?" Leta tercengang, lalu dia berteriak, "Herman, istrimu dipukul. Cepat keluar." Tak lama kemudian, seorang pria paruh baya dengan wajah yang jelek berjalan keluar rumah. Dia adalah suaminya Leta, Herman Sutarjo. Di belakangnya, ada dua pria yang kekar dan sangar. Wajah ketiganya memerah karena mabuk. Jelas, mereka telah minum banyak anggur. "Siapa yang berani memukul wanitaku?" kata Herman dengan marah sambil menyipitkan matanya. "Pemerkosa ini. Herman, hajar dia." Leta menunjuk Erwin. "Sialan, beraninya seorang bocah menyerang istriku." Herman bersikap sangat angkuh. Dia sama sekali tidak menganggap serius Erwin. "Candy, Mako, tangkap dia." Kemudian, tinju ketiga pria itu menghantam ke arah Erwin. "Sekelompok pecundang." Erwin membuka suara dengan dingin, mengulurkan tangan untuk menahan tinju Candy dan Mako dengan secepat kilat, lalu memelintirnya dengan keras. Krek! Terdengar suara retakan tulang, lalu kedua pria itu pun berteriak kesakitan. "Ah!" Pada saat yang sama, Erwin mengangkat satu kaki dan menendang Herman dengan keras. Bam! Herman terpelanting sejauh 5 hingga 6 meter dan terjatuh ke tanah. Dia tidak bisa berdiri lagi. Efek alkohol ketiga orang itu sudah menghilang. Mereka semua menatap Erwin dengan takut. Kenapa bocah ini bisa begitu kuat? Leta bahkan lebih tercengang hingga mulutnya menganga. Jelas, dia juga ketakutan. Nirmala juga memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia tahu kemampuan putranya. Kenapa putranya tiba-tiba menjadi begitu kuat? "Minta maaf. Kalau tidak, aku akan melumpuhkan kalian." Teriak Erwin dengan dingin. Maaf."
Nyali Herman dan keduanya segera menciut, hingga segera meminta maaf. Pada saat yang sama, mereka terus mengedipkan mata pada Leta. Meskipun Leta merasa enggan, dia akhirnya meminta maaf. Nirmala, maafkan aku. Nirmala mengabaikan permintaan maaf mereka dan berbalik untuk berjalan menuju rumah. Erwin bergegas mengikuti Nirmala. Lak! Begitu mereka memasuki rumah, tamparan keras mendarat di wajah Erwin. Dengan air mata yang berlinang, Nirmala menatap lurus ke arah Erwin dengan ekspresi rumit. Dia tidak hanya marah, tapi juga merasa tertekan. Anak durhaka, katakan padaku, apa kamu benar-benar melakukan hal keterlaluan itu? Tanya Nirmala dengan suara nyaring. Melihat rambut ibunya yang sudah memiliki banyak uban, hati Erwin merasakan rasa bersalah yang kuat. Sejak Erwin masih muda, ibunya telah mengajarinya untuk menjadi orang yang adil dan jujur. Saat ibunya tahu bahwa dia dipenjara karena percobaan pemerkosaan, seberapa sedih hati ibunya. Apalagi 3 tahun belakangan ini, ibunya pasti diejek dan terluka karena dia. Erwin merasa sangat bersalah pada ibunya. Bu, aku salah. Mata Erwin memerah, dia hanya merasa bahwa ucapan maaf ini sangat berat. Selama 3 tahun ini, maafkan aku. Aku selalu mengingat ajaranmu dan tidak pernah melakukan hal yang merugikan orang lain. Nirmala tidak berbicara dan menunggu Erwin melanjutkan kata-katanya. Alasan kenapa aku masuk penjara adalah karena aku dijadikan kambing hitam. Kemudian, Erwin menjelaskan sebab dan akibat dari kejadian itu. Nirmala jelas terlihat lega dan menunjukkan senyum yang tidak dia tunjukkan selama 3 tahun sambil berkata, "Baguslah, kamu tidak melakukannya. Selama kamu mengatakan kamu tidak melakukannya, ibu akan mempercayaimu. Aku tidak peduli apa pendapat orang luar tentangmu, kamu tetaplah anakku." Mendengar ini, Erwin sangat terharu. Hanya ibunya yang akan mempercayai Erwin tanpa syarat. "Ayo, ikut aku." Nirmala menarik Erwin ke sebuah ruangan. Ada 2 nisan ditempatkan di dalam ruangan itu. "Berlututlah," ucap Nirmala. Erwin berlutut menghadap 2 nisan itu. Keluarga Setiawan adalah keluarga yang setia. Kakek dan ayahmu sama-sama merupakan seorang prajurit. Mereka tewas dalam pertempuran demi menjaga negara Kasia. Ibu tidak berharap kamu menjadi orang yang sukses. Tapi aku juga tidak ingin kamu melakukan sesuatu yang menghancurkan keluarga Setiawan. Hari ini, kamu bersumpah di depan nisan kakek dan ayahmu, berjanjilah padaku, kata Nirmala dengan serius. Erwin menganggukkan kepalanya dan bersumpah. Aku, Erwin Setiawan, bersumpah tidak akan pernah melakukan hal yang mencelakai orang lain. Nirmala menunjukkan ekspresi puas. Kemudian dia menarik Erwin ke ruang tamu untuk duduk. "Ibu tahu kalau kamu bergabung dengan keluarga Renata demi mengobati penyakitku. Kamu dan Nona Lestari tidak memiliki dasar cinta. Sekarang, aku menemukan bahwa kamu menyukai gadis itu," ucap Nirmala sambil tersenyum. Tanpa sadar, wajah Erwin menjadi sedikit memerah. Melihat ini, Nirmala semakin tersenyum, lalu dia berkata, "Nona Lestari cukup baik. Setelah kamu masuk penjara, dia datang untuk menemuiku beberapa kali. Karena kamu menyukainya, maka kejarlah. Ibu mendukungmu." Nirmala berhenti sejenak, lalu kepercayaan diri yang tak tertandingi tiba-tiba muncul di wajahnya. "Percaya dirilah, kamu pantas bersanding dengan siapapun." Mendengar kalimat terakhir ibunya, Erwin sedikit terkejut. Akan tetapi, dia sangat senang dengan dukungan ibunya dan mengangguk berat. Kemudian, ibu dan anak itu berbasa-basi sebentar. Erwin tiba-tiba teringat pada adiknya dan bertanya, "Bu, di mana Emily? Adikmu masih sekolah. Sudah 3 tahun, dia sudah akan lulus kuliah." Nirmala agak meratapi. "Aku sudah tidak melihat gadis ini selama 3 tahun. Aku akan pergi ke sekolah untuk menemuinya." Ekspresi kerinduan muncul di wajah Erwin lagi. "Pergilah." Nirmala tersenyum. Kemudian, Erwin meninggalkan rumahnya. Dalam perjalanan,
Dia terus teringat akan penampilan ibunya yang jauh lebih tua. Dia pun merasa sangat bersalah. Dia memikirkan sebuah hal. Orang tua masih ada, kita masih memiliki tempat untuk tinggal. Namun, jika orang tua kita sudah meninggal, hidup hanya tersisa masa depan. Saat Owen baru lahir, ayahnya meninggal, jadi dia hanya memiliki seorang ibu. Sekarang Owen sudah memiliki kemampuan. Dia akan berbakti dan tidak membiarkan ibunya menderita lagi. Memikirkan hal ini, Rowan tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Setengah jam kemudian, Rowan datang ke pintu masuk sebuah universitas. Universitas Kotaniela, universitas terbaik di Kotaniela, bahkan termasuk yang teratas di negara ini. Mengikuti ingatan sebelumnya, Rowan menemukan kelas adiknya. "Permisi, apakah Emily Setiawan ada di sini?" Tanya Owen ke teman sekelas Emily yang paling dekat. Dia adalah teman kelas Emily yang memakai barang mewah di sekujur tubuhnya. Hanya sekilas, Rowan bisa melihat dia terlahir dari keluarga kaya, tapi penampilannya sedikit tidak memuaskan. Mendengar nama Emily, jejak jijik melintas dari wajah wanita itu. "Siapa kamu? Untuk apa kamu mencari Emily?" Tanya Milly Ferrando dengan dingin. "Aku adalah kakaknya. Aku datang untuk menemuinya," jawab Rowan. "Kamu adalah kakaknya, seorang pemerkosa itu? Kamu sangat tampan." Milly sedikit terkejut, dia memperlihatkan wajah meremehkan sambil cekikikan. Owen mengerutkan keningnya. Namun, Milly berkata, "Dia tidak ada di sekolah sekarang. Dia sedang bermain dengan temannya di KTV Impian. Aku ingatkan, dia ada di ruang pribadi V9. Tidak perlu berterima kasih padaku." Owen sedikit terkejut. Bukankah adiknya tidak pernah pergi ke tempat-tempat ini? Untuk memverifikasi kebenaran, Owen segera pergi. Melihat punggung Owen, wajah Milly menunjukkan kebencian sambil berkata, "Emily, dasar jalang, kamu berani merampok pacarku. Melihat penampilan bejatmu, kakakmu mungkin akan mempermalukanmu di depan umum."